Coba Farhad lah yang menanggapi. Ya, kalau masalah lapor-melapor, kami nggak mau tahu itu, silahkan. Ya silahkan, tapi ini intinya ada dana kami yang dititip. Dan itu yang perlu dibalikin kepada teman-teman para UMKM sekalian. Kalau saya nggak kenal hukum, saya udah tonjok itu kemarin. Tapi karena, Dan ketika pakai uang donasi sana. rumah abang kemarin di Satroni banyak orang itu gimana, Bang? Cuma 10 orang. Cuma 10 orang itu tandanya kayak udah sering apa gimana dah. 10 orang itu banyak loh. Itu kan 2019. kasus tentang Elsa Sharif, jasa lawyer. Dan ada perjanjiannya jasa lawyer. Jasa lawyer. Iya. Jadi uang 55 juta itu dianggap bukan uang titipan dari para UMKM, tapi jasa ya. Jasa lawyer guys ya. Nah, bersyukurlah nih saya support Pak Andi ya, apapun caranya. Kalau perlu kita kumpulkan lagi UMKM, kita serbu. Oke guys, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu karena kalian kembali lagi di channel FKR Project. Ya, gue sebelum kita mulai videonya, jangan lupa diklik tombol subscribe. Yang ingin komentarnya dibacakan di akhir video, kalian berkomentar aja. Nanti kalau top komen, komentar kalian akan dibacakan di akhir video. Dan lewat super thanks juga bisa kita bacakan. Gue sebelum kita mulai videonya sekarang juga. Let's go! Oke guys, kita lanjut lagi. Untuk video yang kedua, kita bakal ngebahas tentang masalah UMKM teman-teman. Anggapan Farhad Abbas seperti apa? Let's go. Coba Farhad lah yang menanggapi. Ya, kalau masalah lapor-melapor, kami nggak mau tahu itu, silahkan. Ya silahkan, tapi ini intinya ada dana kami yang dititip. Dan itu yang perlu dibalikin kepada teman-teman para UMKM sekalian. Kalau abang pribadi, kerugiannya berapa bang? Kalau saya pribadi ada 3 miliar dan sudah dikembalikan 500 juta. Ada 3 miliar karena saya mengolah film waktu itu, kalau saya. Dan itu sudah diminta Bang Farhad bahwa dana Pak Andi aja dikasih katanya. Tapi saya nggak mau. Saya melihat penderitaan member-member UMKM. Dan ini amanat ke saya dari Pak Sanjay juga secara tulisan tangan, dan ada surat kuasa sepenuhnya ke saya bahwa tolong ditagih. Ya, tolong ditagih dan berikan kepada para member yang memang membutuhkan. Ini ada itikat baik Pak Sanjay di sini sebenarnya. Teruntuk Bapak Farhad Abbas diharap segera pulang ke rumah. Nih lihat, banyak banget nih yang nungguin di depan rumah Bapak nih ya, para UMKM menagih haknya ya. Bapak mau pulang ke rumah apa ke Rahmatullah? Ayo, pilih mana? Pulang ke rumah tuh ke Rahmatullah. Kalau bisa sih yang bagus-bagus ya lanjut. Jangan sok-sokan nyibukin diri datang ke TV sana, TV sini, podcast sana, podcast sini, ya ke Polres ngelaporin si ini, si itu. Sebenarnya Bapak takut kan mau pulang ke rumah? Lagian gue curiga nih duit 55 miliar yang katanya ada di Farhad Abbas sama Elsa Sharif, kayaknya bukan di Elsa Sharif tapi Elsa Frozen. Soalnya duitnya nggak cair-cair. Lagi di Frozen. Buku. Frozen kan bahasa Inggris ya, buku aja. Iya juga ya, Elsa Frozen ya. Duitnya beku, nggak cair. Nih Bapak ini aja kerugiannya 3 miliar. Baru dibalikin 500 juta ya, karena waktu itu bapaknya mengelola film katanya. Bapak harus tahu Pak, sekarang Farhad Abbas lagi mau bikin film berepisode-episode supaya dia diundang TV ya buat ngumpulin uang 55 miliarnya Pak. Jadi saya nggak bisa bilang apa-apa lagi selain Bapak sabar dulu. Bapak kemarin mengelola film, sekarang Farhad Abbas yang lagi main film Pak. Film lapor-laporan. Film lapor-laporan. Baru di konten barusan kita bahas ya. Ya lagi banyak banget lapor-laporannya. Bagus Mbak komentarnya. Terus dengan seenak jidatnya si Farhad bilang ambil aja uang Bapak Andi buat dikasih ke Bapak ini. Lu kira Bapak Andi gak butuh makan? Lu kira Bapak Andi kambing makannya rumput? Seenak jidat aja bilang kayak gitu. Untungnya Bapak ini baik, dia gak mau. Dia masih memikirkan member-member yang lain. Nah inilah masalahnya. Kalau Bapak ini memikirkan member-member UMKM yang lain. Kalau Farhad dia bikin grup lawyer di WA itu, membernya pada aneh-aneh. Kemarin kalian udah pada denger sendiri kan? Ada yang membernya dikeluarin, terus masuk dikeluarin lagi, masuk dikeluarin lagi, terus diskors tuh si Erdilau. Ya, membernya. Anjir. Iya, itu pengacara yang bela-bela Agus ya. Iya lagi. Kalau Zainuddin dikeluarkan. Yang namanya Zainuddin dikeluarkan dari grup ya, Farhad Abbas. Yang namanya Erdelau di skors ya. Beda. Member Bapak ini solid, ya kan? Kalau membernya Farhad, aduh, nggak jelas. Terus lu kan udah denger sendiri kan Farhad,
Ya, Bapak Sanjay udah menandatangani surat kuasa ke Bapak ini supaya nagih ke elu ya. Lu mau ngurusin surat kuasa itu atau berharap kita semua mendoakan lu supaya dipanggil Sang Maha Kuasa? Buru ini ya, lu urusin, lu kelarin nih 55 miliar dulu nih. Yang nominalnya jauh lebih besar daripada brandingan lu ngurusin si Agus yang 1,3 M ya. Ternyata masa lalu jauh lebih gede lagi 55 miliar. Banyak Terus banget. kenapa gua curiga itu duit yang 55 miliar itu ada di Farhad Abbas sama Elsa Frozen, bukan Elsa Sharif, adalah karena Elsa Frozen itu lagunya Let It Go, Let It Go. Artinya kan biarin aja, biarin aja. Nah, itulah. Jangan-jangan beneran ada di Elsa Frozen karena kayak ya udah biarin aja nggak usah tanggung jawab gitu. Pantesan ya lu sekarang agak kayak gemukan, agak kayak gemoy gitu Farhad. Farhad Abbas agak gemukan, agak gemoy. Iya lagi. Kenapa tuh? Kenapa curiga kalau Farhad Abbas gemukan? Ternyata kemarin habis dititipin dana talangan 55 M yang ujung-ujungnya nggak tahu kemana. Pantes lu sekarang jadi gemoy. Kasian banget nih para UMKM ya, datang ke rumah Elsa, disuruh ke rumah Farhad, datang ke rumah Farhad, disuruh ke rumah Elsa. Kayak dilempar-lempar gitu, lempar sana lempar situ. Lu kira pingpong apa? Urusin nih duit UMKM. Terus gue mau ingetin lagi buat kalian semua guys, kalian klik link yang ada di bio aku ya, itu petisi buat Tenovi ya. Ya, jadi intinya di sini Farhad Abbas ini kayak lepas tangan aja ya. Tapi kita bakal ngeliat juga klarifikasinya karena gue belum nonton habis nih klarifikasinya. Karena penasaran. Nah, ini mungkin gue nge-spill sedikit nih kasusnya. Emang ya Mbak ini lucu banget, gue suka banget reaction dia ya. Masalahnya agak kena gitu ya. Elsa Frozen, UMKM yang banyak ditanya ibu-ibu dan netizen. Nah ini nih ya, lunas ya, Mimin udah penuhi. Bantu follow dong. Kalau saya bantu subscribe saja ya. Oke, lanjut. Orang yang berbisnis investasi, pembelian iklan, ya bukan investasi tapi itu adalah jual beli iklan. Cuman kan dulu kan diganti dijanji, akhirnya diproses hukum kan. Nah tiba-tiba orang itu keluar bebas, harusnya mengganti, dia ngelempar. Nah dan sudah dibuat laporan. Orang ini tiba-tiba hanya modal mempermalukan Ibu Elsa ke kantor Bu Elsa, karena saya lawyer Bu Elsa, saya disuruh dikejar ke kita, nggak nyambung, hanya ingin mempermalukan. Ya, Rizaldi tahu. Nah dan sudah kita laporkan pemerasan, memasuki pekarangan orang, ya. Jadi nggak, itu ibu dan nelpon saya, kok hati-hati kamu, kau galak-galak, kamu bodoh yang pergi investasi tiba-tiba mau nagih kita. Nah dan dulu udah nunjuk pengacaranya ke Daus kan udah bilang di TV. Terus bukti transfer itu tadi ada bukti sih, gue juga penasaran bukti transfer dari UMKM itu kan ada bukti ya. Kalau emang Farhad Abbas gitu ya, yang megang dana maksudnya sama si Elsa Frozen gitu kan. Lanjut deh. Ada kan bahwa salah kalau pergi cari Farhad, tapi Andi dia ngomong ke orang, sini Farhad punya uang bagi-bagi. Jadi orang datang dari saya nangis-nangis, kapan saya bagi uang, betul nggak? Tapi dia tuh udah nekat aja, dia ketakutan, tinggal nunggu panggilan, ditangkep. Yang nyebarkan itu siapa? Ya itu Andi Ripaldi. Oh, kalau Abang Farhad nggak bagi duit? Iya, jadi orang datang, udah nggak usah takut deh gitu-gitu mah. Kecuali kalian ada bukti, ada apa, baru bikin malu saya nggak malu kok. Kenapa? Karena nah kemudian disambutlah Novi, si Agus mau mengganti biaya, kau gantilah tuh biaya mereka sana. Dan ketika pakai uang donasi sana. rumah abang kemarin di Satroni banyak orang itu gimana bang? Cuma 10 orang. Cuma 10 orang itu tandanya kayak udah sering apa gimana dah? 10 orang itu banyak loh. Yang banyak kan justru polisi aja. Itu kan mas, kan kalian ngerti nggak? Yang kalian mereka kan ingin ketemu Pak Farhad, ada rekaman suaranya. Karena katanya Pak Farhad udah bagi 400 juta bagi-bagi gitu. Bagi kami dong Pak Farhad deh. Ini ibu bodoh-bodoh, nggak ngerti apa-apa, dibodohin sama Andi Ripaldi. Siapa kalian? Wartawan, ada pembagian sembako di rumahnya Rizaldi. Terus kalian ke sana ya? Malu kan? Siapa yang ngomong? Yang sana ngomong gitu. Itu yang terjadi. Itu kasus tahun berapa sih bang? Itu kan kasus tentang Elsa Sharif.
jasa lawyer. Dan ada perjanjiannya jasa lawyer. Jasa lawyer. Iya. Jadi uang 55 juta itu dianggap bukan uang titipan dari para UMKM, tapi jasa ya. Jasa lawyer guys ya. Jasa. Jadi uang tuh ya jasanya, tapi lumayan gila juga ya 55 miliar. Dibilang uang titipan, bohong semua itu. Kan kasus Surabaya, Bang. Ya, nggak usah cerita kasusnya. Bicara itu kan biasa dibayar, kasusnya 1 triliun lebih. Oh, itu Mereka sih, laporkan berarti. menggelapkan uang 39 miliar. Yang mereka teriak 80 miliar. Oke. Jawaban sederhana saya, oke. Apa tuh? Terima kasih kalau saya dituduh menerima uang 80 miliar, terima kasih. Mau minta balik uangnya? Siapa yang memberi saya, suruh dia ambil ke saya. Jangan suruh preman ataupun sama saya. Silakan. Oke? Saya senang banget digosipin jadi orang kaya daripada digosipin jadi orang miskin. Oke? Thank you. 80 miliar. Terima kasih itu abang menerima atau tidak sih bang? Menerima apa? Artinya abang berterima kasih. Lihat kamu? Oh, bukan. Kalau kan sudah jawaban yang pertama tadi gitu. Bahwa itu kan tidak ada kaitannya. Dan mereka laporannya Terima kasih ya. Ada aja wartawan nih, gue suka dengan keributan wartawan ya. Terima kasih udah ngasih duit 55 miliar ya. Suka. kan ini orang nekat. Nah, cuman jawaban lucunya kan di dunia ada 50M, 80M kan? Ya udah. Tapi kan narasi dia saya dari Bu Elsa, nggak ada cari Farhad, kan Farhad lawyernya Elsa kan? Betul nggak? Iya. Gitu. Suruh dong orang Indianya ngomong, gitu kan? Jangan suruh orang-orang ini. Berarti gitu kan? salah alamat kali ya Bang Ngetos? Bukan salah amat, sengaja mau bikin malu. Nggak bakal kasih duit kau Andi. Ya kan, kamu siapa? Kamu provokasi. Kalau saya nggak kenal hukum, saya udah tonjok itu kemarin. Tapi karena, Banyak uangnya. Gimana bang sebenarnya? tanya sama dia, mana uangnya? Betul nggak? Kok sebenarnya uang nenekmu di situ? Kalau uang nenekmu sebenarnya iya kan nggak ada gitu. Oke, saya mana uang saya 100 miliar? Oke deh, gue juga pusing deh masalah ini, gue pusing teman-teman. Tapi ini adalah tanggapan dari Farhad Abbas, gue bingung ngomong apa juga. Udah gue bingung, udah cuma nonton aja lah ya. Dan kita coba lihat komentarnya. Ada yang percaya, kok bisa bicaranya nggak ngegas? Ada apa nih? Oh iya, makin penasaran ya saya. Kok nggak ngegas ya? Kantor polisi udah nerima laporannya berapa banyak ya dari Farhad Abbas? Kayaknya polisinya juga bingung ngurus yang mana dulu. Ya tapi kalau nggak jadi deh, lanjut nih. Ini kita lanjut aja ya ke klarifikasi yang dituduh. Ini mungkin Denny ya yang dimaksud dari Farhad Abbas ya, ini ya. Farhad Abbas semakin berbohong semakin terkuak. Kenapa tuh? Blunder lagi nih. Si Farhad menyatakan sesuatu kebohongan untuk menutupi kebohongan. Ini kan investasi. Bukan investasi kan begitu. Jadi ngomong investasi lalu kemudian ngomong lagi bukan investasi. Sama halnya dia ngomong ini kan uang fee lawyer. Langsung sadar lagi, oh fee lawyer kok banyak begini, baru nggak kerja apa-apa. Langsung bisa lagi ngomong, bukan fee lawyer. Nah itu yang baru benar. Ini siapa? Dokter Eva angkat suara kebenaran. Apakah dia korban juga yang pernah kena investasi? Ini investasi ya, kemarin udah gua bahas kok di kasus yang konten ini. Tahun 2019 saya tahu benar loh kejadian ini karena saya mengalami sendiri bersama dengan pimpinan ya karena kasusnya, dan saya sampai masuk di dalam. Lalu kita tahu ya mereka rencananya membantu kita gitu. Lalu pimpinan saya tahu benar mengeluarkan fee 30M secara cash, dan juga mereka menyarankan supaya dananya aman. Nanti setelah selesai kasus akan dibagikan ke UMKM yang orang-orang kita gitu ya. Itu emang benar-benar dana titipan. Mereka janji seperti itu. Lalu mereka tidak menangani kasus. Saya di dalam dengan pimpinan menunggu kok nggak ada pembelaan, nggak ada pendampingan. Padahal mereka udah ambil fee. Ada 2,5M juga ada diambil fee. Selain adalah yang lain-lain yang kecil-kecil. Yang 30M itu fee untuk pengacara. Yang 55M itu memang dana titipan. Kalau kasus selesai, dia yang menyarankan nanti diambil balik. Dia pikir kita kasusnya nggak akan selesai. Kita kasusnya dianggap bersalah. Ternyata kita tidak bersalah. Memang kenyataannya tidak bersalah. Setelah kasus selesai kita minta, ternyata mereka tuh dari tahun 2019 ya ditagih bolak-balik. Kesian loh UMKM. Nggak punya ongkos untuk makan pas-pasan. Sampai bolak-balik ke kantor Elsa.
sama ke kantornya FA itu nggak diladenin, ada aja alasannya dioper-oper. Sampai perusahaan juga mempercayakan Pak Andi ya, diberikan surat-suratnya, bukti-buktinya supaya bantu. Bagaimana caranya ini UMKM kita kasihan gitu kan, supaya mereka juga mau dapat keuntungan. Nah, bersyukurlah nih saya support Pak Andi ya, apapun caranya. Kalau perlu kita kumpulkan lagi UMKM, kita serbu. Wah, kasusnya ternyata serumit ini, saya tidak tahu. Berarti ini kasus lama ya? Kenapa baru sekarang para member nuntut? Ya mungkin ya, baru terupnya sekarang guys ya. Lapor Pak Prabowo biar Farhad pakai baju oranye. Aduh. Nggak tahu kayak ini kayak gimana presiden masa ngurusin kayak gini ya. Agus viral yang ini masa nggak viral, UMKM loh, buat modal usaha loh ada. Tapi gue juga bingung, emang pengacara semahal itu ya bayarnya sampai 55 miliar ya? Berarti emang sekaya itu ya guys ya gajinya. Gilo tapi nggak masuk akal juga sekali nge-lawyer 55 miliar. Itu harusnya sekelas di atas Hotman Paris itu baru ya, di sekelas Hotman Paris lah itu harga lawyer kayak gitu ya. Gimana pendapat kalian tentang UMKM? Saya tuh bingung mau komen apa karena ini masalahnya bingung juga saya ya. Udah baca sih beritanya ya, udah kita bahas. Jadi ya saya cuma mengawal saja lah ya, cuma mengawal ini kasus UMKM. Gimana tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, seperti biasa kita bakal bacain top komen teratas ya tentunya di sini di konten sebelumnya. Oke, top komen pertama itu ada 23 like dari Lili Suryani. Ayo viralkan kasus UMKM. Oke, ayo. Terus ada dari like-nya 2 dari Virgo Babulit. Hadir pertama, mantap betul. Thank you banget yang udah hadir pertama ya. Ini ada dari Jeffrey Fajar Setia Adi. Pengacara gila, orang tuanya Farhad Abbas kayaknya nggak bisa mendidik anaknya. Farhad Abbas aja punya kasus uang UMKM, tapi Farhad Abbas masih nambah-nambah permasalahan lain. Apa ini didikan dari orang tuanya? Tidak ikut-ikut deh kalau masalah itu. Ya, saya undur diri dulu ya guys. See you. Goodbye. Bye-bye. Subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.